berduka cita atas musibah yang terjadi di Cianjur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima amal ibadahnya. Amin. Yang masih hidup diberikan kesehatan. Karena banyak sekarang tuh berita barunya banyak terkena penyakit. Iya. Pastilah kalau dalam pengungsian kan kebanyakan kita nyampur terus hujan, ini kan banyak genangan-genangan kan banyak penyakit gitu. Iya itu dia, karena memang cuaca juga lagi nggak tentu ya sekarang ini. Mudah-mudahan sih semuanya yang ada di pengungsian, baik itu yang terdampak maupun para relawan gitu kan, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan dilindungi oleh Allah. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya Sobat MT, kalau belum memberikan donasi silakan untuk langsung berikan donasi ya. Tapi di jalan yang tepat. Benar. Karena banyak banget teman-teman kita yang di Cianjur yang sekarang itu masih membutuhkan beberapa bantuan-bantuan untuk kita semuanya. Salah satunya yaitu bantuan baju pria. Karena sekarang lagi viral juga tuh ya. Bener, jadi yang cowok-cowok tuh ternyata pada pakai daster karena kebanyakan baju yang didistribusikan itu ternyata baju-baju cewek. Itu dia ya. Jadi tolonglah para pria ya, Anda tuh. Jadi kalau ada baju layak pakai yang masih bagus gitu yang nggak pernah dipakai, kecilan dan sebagainya, kirimilah ke Cianjur ya. Mudah-mudahan sehat terus teman-teman Cianjur. Doa kita selalu menyertai teman-teman dari Cianjur. Amin ya rabbal alamin. Tapi memang ya pemberitaan sekarang aduh ngeri-ngeri sih. Menurut aku udah bukan hanya kondisi alam. Nah itu dia. Tapi memang kondisi per lingkungan apa ya? Ya kalau kita lihat lah entertain ya tuh ya. Ya itu dia. Tuh sekarang lagi heboh banget. Meskipun kemarin Lesti udah mulai meredup nih ceritanya ya kan. Yang katanya isunya juga dimulai dari isu perselingkuhan. Sekarang juga memang lagi gencar banget sih. Lagi heboh banget sih soal perselingkuhan ya. Banget. Yang lagi heboh tuh sekarang tuh memang yang suaminya Ayu Dewi itu loh. Belum sebutin sih ya suaminya siapa. Cuma maksudnya diindikasi itu suaminya Ayu Dewi. Karena memang kenapa mengarah ke sana? Karena si DC ini udah berani mampang fotonya si RD sama Bu Ayunya juga. Oh gitu. Gila gak sih? Tapi selain DC juga ada tuh yang lagi heboh sekarang, Bintang Mambo. Oh iya. Dia ngomongin soal perselingkuhan gitu kan. Dia pacaran zaman dia masih di Ratu gitu kan. Dia pacaran sama beberapa cowok. Berarti dia selingkuh kan? Iya dong. Sampai akhirnya dia punya anak tapi nggak tahu bapaknya siapa. Nah itu tuh yang lagi viral yang akhirnya malah menjadikan satu pihaknya nggak sih? Meskipun ngomongnya ngelarin dulu juga. Sebenarnya kalau faktor perselingkuhan tuh faktor yang mempengaruhi itu apa sih sebenarnya? Jadi kita klarifikasi terlebih dahulu ya. Jadi tadi kan Ayu enggak, maksudnya kalau tadi nama Ayu Dewi itu enggak disingkat. Bener ya? Iya. Kalau DC kenapa disingkat ya? Kita sebut aja bahwa DC itu adalah disconnect teman-teman. Iya. Biar cepet aja sih kan. Denny Charista aja. Bukan Denny Cagur kan? Nggak, masalahnya kalau tersangka itu biasanya disingkat. Tuh. Kalau korban biasanya enggak ya? Korban enggak, jarang. Tapi ini pasti teman-teman juga pasti pasti melihat lah informasi itu ya untuk ini bukan gosip lah ya, maksudnya untuk isu perselingkuhan ini memang benar-benar terjadi gitu. Nggak gosip orang dia mengakui. Iya benar. Ya kan sampai diboikot di podcast juga. Di TV juga kan. Nah itu dia. Tapi setuju sih mending diboikot. Perselingkuhan gitu ya, sensitif banget. Benar. Masalah itu. Ini sih apa ya? Oke lah, maksudnya kalau manusia itu kan bebas untuk memilih sebenarnya ya. Itu kan haknya mereka. Tapi maksudnya ada beberapa tahapan-tahapan ataupun juga sekat-sekat yang tidak memperbolehkan kalau lo harus berselingkuh dengan orang lain gitu. Kalau sebelum menikah itu boleh lah ya. Boleh. Saya sih menyetujui kalau yang belum menikah silakan. Kalau namanya juga masih pilih-pilih ya sih. Tapi kalau yang sudah menikah, kalau menurut saya ya boleh. Jangan. Wah, ada cowok gini. Tapi sebenarnya gini. Kalau menurut Eke Yacin, sebenarnya harus lihat dulu faktornya kenapa dia selingkuh. Iya. Kan? Karena memang pasti ada. Kalau tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu. Jadi pasti ada pemicunya. Biasanya sih yang paling istilahnya penyebab yang paling tinggi itu ya dari faktor ekonomi. Betul, ya sih? Ekonomi ada benar. Urusan ranjang sih. Iya Ya kan, benar, itu juga.
Karena kalau pernikahan itu kan bukan hanya kalem. Iya. Udah suara. Ngomongin Ranza udah heboh. Kalau ngomongin tentang pernikahan itu kan bukan hanya nafkah lahirnya ya, tapi nafkah batinnya juga harus ada gitu. Tapi nggak ngerti gitu, maksudnya gini ya, kan mereka tuh sudah berkomitmen nikah, Betul. gitu sih. Terus kalau ada kekurangan dari pasangan, lu ngapain lu nikah kalau nggak terima? Ini kan rata-rata selingkuh itu terjadi karena salah satu ratanya karena tidak menerima kekurangan pasangan kan. Ya lu kenapa harus diungkit setelah menikah? Kenapa nggak diputus aja? Udahlah nggak usah nikah sekalian. Gitu. Tapi mungkin gini ya, maksudnya kayak dulu Roman pacaran. Pas pertama tuh, pengen banget tuh pacaran sama dia. Pas udah pacaran ternyata bosen. Ya mungkin ada kayak gitu. Berarti efeknya komunikasi juga dong. Betul. Ya, komunikasi yang gak berjalan baik. Penasaran doang. Yes, itu dia. Jadi ya kalau kayak gitu nggak usah mikir nikah dulu dong. Harusnya. sampai gini. Ya udah pas nih sama ini gitu kan. Lu nggak akan selingkuh deh gitu. Ya tapi sih memang fenomena perselingkuhan ini memang tidak bisa dihindarkan ya. Maksudnya masih banyak nih sekarang teman-teman yang masih berselingkuh terus. Ini ngapain ngeliat? Malah jadi enggak. Berselingkuh. Kayak ngeliat aku tuh ngeliat ke lighting. Iya. Tapi sekarang tuh jadi kayak lumrah terus selingkuh ya udahlah gue keren. Gue selingkuh kenapa gitu. Tapi memang ya mungkin salah satu pemicunya itu adalah lingkungan. Jadi banyak juga orang-orang yang pengen diapresiasi sama temen-temennya bahwa gue ini cowok jagoan loh. Biasanya cowok yang kayak gitu ya kan? Iya, gue tuh punya istri satu tapi selingkuhan gue banyak. Gue punya pacar. Mengakui. Enggak maksudnya itu. Kalau saya belum mampu di ekonominya ya. Gitu. Berarti lo ke tante man. Boleh. Tapi pernah definisi itu kan stability aja. Bisa nggak skripnya nggak usah ada definisi. Dia tuh ribet banget ngomong definisi. Definisi selingkuh. Pendapat Inong di Roman nih. Selingkuh tuh apa harus jalin hubungan? Betul. Kejadian deh. Batasnya kemana sih gitu ya? Kalau misalnya cuma nge-like foto di Instagram cewek seksi misalnya ini doang, terus lu like. Itu bukan keselingkuh, lebih ke nafsu itu ya. Tapi kayak selingkuh pandangan. Ya, begini sih. Memang benar. Ternyata memang kita juga harus kebedah. Memang batasan selingkuh itu sampai kemana sih gitu kan? Tadi yang katakan dia itu bagus juga tuh. Apakah memang nge-like foto cantik yang bukan selain pasangan kita itu termasuk selingkuh misalkan? Nah itu juga sih bagus. Apakah misalkan chat sama cewek lain, kalau Roman misalkan cewek lain enggak sama istri misalkan, itu termasuk selingkuh? Dari pandangan cowok berarti sekarang gue pengen tanya man, kalau selingkuh tuh batasannya untuk cewek, untuk istri lo berarti kan? Kalau kayak gimana? Kalau yang mana sekarang banyak cewek yang senang K-pop. Iya. Nah itu juga. Kalau gua sih, asik. Kalau Roman sih apa ya? Kalau ngomongin tentang selingkuh, kalau Roman itu ya, selingkuh itu memang harus menjalin hubungan. Itu yang namanya selingkuh. Kalau menurut Roman ya, kalau misalkan ngechat, kalau misalkan apalagi chatnya chat rumahnya ya. Kalau misalkan ngechat sama cewek atau misalkan jalan bareng, itu tuh bukan termasuk bisa dikatakan selingkuh kalau menurut Roman ya. Itu tuh tapi jangan salah loh, ada loh yang chattingannya tuh chattingan mesra. Ya berarti kan itu micet kan. Iya, maksudnya chattingannya tuh micet udah. Iya, kan kenapa maksudnya ada ngechatnya itu mesra? Berarti memang dia sudah ada hubungan. Kalau enggak juga. Kalem. Ini pandangan dia loh. Iya. Maksudnya kalau chatting ya kan. Kalau chat dia bilang katanya enggak selingkuh. Tapi kalau ini chat itu tuh udah langsung ngejurus loh. Kalau itu kan beda. Itu kan memang itu beda. Selingkuh lah ya. Itu bukan selingkuh itu. Bukan. Nah, itu kalau micet. Nah, ini juga fenomena baru. Kalau micet itu bisa dijadikan. Jadi mau masa iklan di chat sini. Bukan selingkuh juga kalau itu. Itu mah cuma berzina. Ya. Ngeri ya. Kadang beda juga sih orang yang memang, kadang ada orang yang punya prinsip bahwa gue nggak apa-apa deh pasangan gue mendingan beli daripada harus pacaran sama siapa terus memang main hati gitu. Ada loh yang punya prinsip ya, kayak gitu. Jadi memang tahapannya kalau beli kan dia nggak pakai hati
gitu kan, Ya. dibayar selesai. Kalau tahapan perselingkuhan tuh kalau menurut Roman ya kayak gitu. Jadi kita tuh udah ada status iya. atau enggak memang misalkan memang udah nyambung gitu, udah jadian dan sebagainya. Nyaman lah. Tapi Itu. memang ada beberapa ada orang yang memang chattingan itu dia cuman memang karena butuh seseorang yang mau mendengarkan. Kadang pasangan itu kok kayak curhat ya? Enggak apa-apa. Gak apa-apa, keluarin aja. Ya ini kan sobat MT juga kan pengen tahu maksudnya fenomena perselingkuhan itu kayak gimana gitu. Iya, misalnya gini. Gue nih sama Ase misalnya kan, biasanya hai Ase, sama Ase nih, tiba-tiba lagi galau, terus Ase lagi tengah malam dia belum bobo, terus gue ngechat dia kan, dia ngebales, kok nyambung, kok nyaman, lama-lama kayak, tapi temenan gitu, tapi kalau chatting sama dia sehari nggak ada chatting sama dia tuh kayaknya, aduh kayak gitu kurang deh. Oh, iya. Tapi memang kayaknya balik lagi sama karakternya mungkin ya. Iya. Maksudnya tujuannya dulu gitu. Harus balik lagi ke tujuan. Makanya nih kalau kita yang sudah beristri ataupun juga bersuami, memang harus ada batasannya tuh kayak gitu. Iya, Jadi tujuannya kita tuh ngechat sama dia tuh apa gitu. Iya. Kalau memang misalkan nyaman jadian, nah itu yang nggak boleh sih sebenarnya. Oke. Itu. Berarti kan sebenarnya balik lagi ke kebutuhan ataupun ke kekurangannya Betul. hubungan kita nih misalnya Ya. kan, kalau ternyata memang dari segi ekonomi, dari segi urusan ranjang misalnya sudah terpenuhi sebenarnya, Betul. cuman butuh teman didengar untuk mendengarkan gitu Ya. kan, ya berarti memang kebutuhan dia itu, akhirnya dia nyari ke yang lain kan, nggak betul. harus hubungan fisik juga. Iya. Tapi memang ini juga yang harus digarisbawahi bahwa mau suami mau istri, yaitu supaya memang tidak ada perselingkuhan, ya berlakulah sebenar-benarnya kewajiban istri ataupun juga kewajiban suami. Tapi sebenarnya kalau cewek lebih dia kalau gue ngomongin cewek ya, kalau cewek itu dia bakal setia kalau didengerin gitu. Oke, pakai deodoran. Pakai yang Setia saat ya. ya, jadi si cewek itu iklan boleh lah, maafin lah Tapi ya. kan ngomongin tentang deodoran doang, nggak ngomongin tentang brandnya. Iya, nggak apa-apa lah, pasti ngerti kan. Iya. Masuk kok bentar. Yang ada checklist gitu ya. Rexona udah gitu. Iya. Nah, jadi apa namanya itu kan body orang, Iya. pokoknya gitulah ya. Dengarkan gitu kan. Sebenarnya simpel sih kalau cewek mah ya. Jadi cuman butuh suami itu kalau misalnya istri lagi pengen cerita itu, ya lu harus dengerin Iya. gitu. Bukan Setuju. bukan berarti harus di ya nggak boleh gini gitu. Ya udah dengerin aja lah. Dengerin aja lah. Dia mau ngomong lagi dulu ya udah dengerin Dengerin aja. aja. Karena memang balik lagi ke kebutuhan si cewek ini, ternyata untuk satu hari ini, untuk satu hari gitu ya, cewek tuh kayak kebutuhannya tuh harus mengeluarkan 20.000 kata. Mungkin itu juga masuk ke situ juga. Iya. Kalau cowok kan 7.000 kata tuh. Jadi kalau misalkan cewek belum ngeluarin 20.000 kata, biasanya jadi kayak morang-maring, ada yang kurang dari situ Iya. juga. Oh gitu ya. Makanya. Jadi wajib banget didengerin mah. Jadi makanya sih kalau rekomendasi saya teman-teman ini harus jadi MC ya. Selain kalian nanti mengeluarkan 20.000 kata, nanti kalian akan dibayar juga $20.000. Boleh. Oh ya lah. Tapi bener kalau ngomongin tentang cewek yang tadi kayak tadi ya, istri saya juga sama kayak gitu. Apaan? Ya maksudnya dia tuh kalau mau ngobrolin tentang, dia tuh lagi cerita. Nih kalau Roman pulang ke rumah, dia tuh langsung nyeritain anak-anaknya, tadi ada ini, ada ini gitu. Dengerin lah. Jadi kan dia tuh pasti ngomong kayak gini. Kalau Roman main HP aja gini, dengerin nggak sih? Kayak gitu kan? Iya, nah kalau misalnya lu nggak dengerin, dia pasti bakal cari orang yang bisa diajak cerita gitu. Iya. Jangan sampai lah pasangan tuh akhirnya cari orang lain, ya nggak sih? Iya benar. Gitu. Benar. Dengarkan Anda. Tapi tadi kan kalau kita ngomongin Sih, ngeri. ngobrolin lagi tentang apa perselingkuhan ya. Tadi kan kita sepakat lah ya. Tadi kata Taino apa pemicunya teh? Pemicunya ya ekonomi, Ya. urusan ranjang, lahir batin lah ya. Ya lahir batin. Komunikasi Seks juga. mungkin ya, Komunikasi. gitu lah. Kalau menurut tadian, Sama aja sih sebenarnya, lebih ke komunikasi kayak yang paling utama ya. oke. Seks bisa diatasi dengan komunikasi. Hmm. Mas saya belum keluar nih, ini ada apa ya Ini banget? ngomongin seks jadi agak sedikit ini ya, horor ya. Lagi dengan ini ya. Di belakang. Apakah ada yang bermain di atas?
Sampai jeda gitu. Gitu. Jadi seks pun harus, pokoknya semuanya intinya dari komunikasi. Iya. Seks juga bisa dibicarakan lah ya. Misalnya lagi pengen nih, nggak ada salahnya cewek juga minta. Gue sering minta Oh gitu, kita jajan kan? jajan. Iya. Nggak masalah. Iya. Ini kan Oke, nggak masalah. Ini bukan hal yang tabu lagi ya, Iya, ketika enggak. ya lu kan mintanya sama Edukasi. suami kan. Iya, edukasi kan. Iya. Gitu. Tapi ada satu lagi loh penyebabnya. Apa tuh? Memang dia doyan. Iya benar. Ada nggak? Doyan Ada yang selingkuh. doyan, dia doyan selingkuh. Itu karena awalnya dia jadi gini, oh ternyata selingkuh tuh enak ya. Oh. Gitu, nyaman. Gitu. Oh, iya. Akhirnya ada tetangga lagi. Kan keceplosan kayaknya ya. Keceplosan. Terus. Oh gitu. Tapi selain itu tuh ada juga faktor balas dendam loh. Oh iya. Iya, betul gitu. Iya, ada faktor balas dendam. Soalnya apa? Soalnya ya Roman kan punya teman ya. Terus kemudian teman Roman tuh Kayaknya gue diselingkuhin. kenal deh. Iya, teman Roman tuh diselingkuhin. Terus kemudian dia balik nyelingkuhin cowoknya. Iya, tapi akhirnya udah selesai nih sama satu cowok selingkuh. Iya. Atau nggak sama satu cewek selingkuh. Enak. Ternyata enak loh Iya. selingkuh itu. Ada tantangan gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Ada lagi nih yang deketin. Benar. Ajar lagi. Iya, kayak gitu ya. Kayak gitu Karena sih. udah tahu triknya mungkin ya. Kalau tahu Jadi ya triknya. oke lah. Dan untungnya ya kan. Kalau cewek biasanya mau jadi selingkuhan itu karena faktor ekonomi kan. Iya, Karena gitu. Hmm. Gitu. Tapi memang ya apapun bentuknya sih kalau menurut kita bertiga sih. Tapi balik lagi sama teman-teman ya. Kalau kita bertiga sih tidak menyarankan untuk selingkuh ya. Enggak, Kalau jangan kita, lah, jadi ya. maksudnya ada orang-orang yang benar-benar sayang sama kita gitu, yang disia-siakan gitu sama Iya. kalian kalau kalian selingkuh gitu. Jangan kasihan. Sakit hati tahu selingkuhin serius. Ya maksudnya kalau Bukan suka, gue. Kalau gue nggak pernah ya. Iya. gini ya, Gue di sini cuma iya doang dah pokoknya mah. kalau suka sama orang itu kan maksudnya wajar ya. Ya kalau lu misalkan punya istri tapi lu masih suka sama orang, lu maksudnya sukanya tuh karena cantik ya, seksi ya, ini ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai melebihi batas lah. Kalau Gitu. misalnya lu pengen cewek pasangan lu cantik, ya biayain lah, Ya benar, ya kan? benar, Itu yang paling penting. benar. Karena cewek itu tidak ada yang jelek ya. Lu mah bayar selingkuhan bisa ya kan? Betul. Buat bini nggak ada. Ya. Style ya kan? Ya gitulah pokoknya ya. Karena memang apa ya? Karena memang apalagi yang punya anak ya. Kalian harus memikirkan bahwa nanti yang akan jadi korban itu adalah anak-anak kalian. Nah itu Jadi, kasihan. jadi hari ini angkat saya menjadi duta anti selingkuh. Kita bertiga lah. Iya, benar. Kayak gitulah intinya komunikasi. Betul. Apapun, Nah ini ya. tips ya, ini tips juga nih harus didengarkan nih. Apapun lah. Yang paling utama tuh komunikasi, omongin lah, mau nyaman, akhirnya mau berantem, ya tetap diobrolin dulu. Ya obrolin Misalnya, aja. orang nih bulanannya masa cuma segini Iya. gitu. Karena sekarang udah naik harga. Iya. Itu aja sih. Oke, dan buat cowok sekali lagi harus mau mendengarkan ya. Iya. Oh itu doang tipsnya, cuma itu doang. Itu sih, itu Oke. doang sih. Sama satu lagi mungkin ya, karena ternyata lingkungan ini berpengaruh sekali tentang perselingkuhan ya. Nah jadi bisa juga lah kalau sekarang sih bisa juga difilter teman-temannya. Nah. Yang toksik gak boleh, yang ngajak-ngajak untuk selingkuh gak boleh gitu Oke, ya. besok Kalau gua nggak menurut temenan saya. lagi ya. Ya ini saya ngajakin tahu. Kita mau sama cocok-cocok ini yuk gitu. Oh gitu. Oh, maksudnya kan ketemu sama coklat-coklat ya. Iya, benar. Coko-coko kan. Ya udah deh, makanya sekali lagi teman-teman semuanya jangan lupa untuk Selingkuh. jangan lupa teman-teman semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, itu balik lagi. Benar, karena itulah yang akan Jadi membuat ganti jadi dakwah. membuat kalian Channel tidak dakwah. Coba hadisnya keluarin hadisnya. hadisnya adalah Hadis riwayat. benar. Ini berubah dari host sih. Hadisnya itu ya pokoknya gini, walaupun ada memang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dalam bermanfaat untuk orang lain, tapi jangan terlalu diberikan manfaat kalau yang perselingkuhan kayak gitu ya. Oh iya. Walaupun kita baik tapi jangan panas ya dengerin sih. jangan terlalu baik sama orang lain, nanti akan ada persepsi yang berbeda gitu ya. Pokoknya gitu teman-teman, jangan lupa untuk tidak selingkuh. Karena Jangan apa? lupa. Karena selingkuh itu adalah bagian dari selingkuh.
Ya sudahlah, pokoknya mah ya meskipun memang sekarang lagi tren selingkuh di mana-mana, jangan ikutin tren yang jelek ini. Betul. Tren itu harus yang bagus teman-teman ya. Jangan ikutin walaupun kalian ngefans sama public figure, tapi public figurnya itu selingkuh misalkan, jangan ikutin selingkuhannya. Public figure mah udah loba duit teman-teman ya. Kita mah kan masih nyari duit ya. Gitu. Ya oke. Baik. Baik, mudah-mudahan tips dari kita bertiga ini tidak bermanfaat. Ada manfaatnya nggak sih sebenarnya kita ngomong? Ada kali ya. Semoga ya. Ada lah. Karena kan kita ngebahas tentang perselingkuhan, jadi memang ini fenomena yang masih sekarang eksis. Ini kayaknya perselingkuhan itu nggak bakalan habis-habis gitu. Boleh deh nanti kalau misalnya yang mau curhat juga boleh deh. Ya boleh. Nanti kalau kalian tentang selingkuh kenapa gitu. Menceritakan tentang apa ya, tentang ya kejadiannya ya, kejadian alasan-alasannya dia kenapa selingkuh. Ya boleh nanti. Pertamanya gimana sampai akhirnya oke gue selingkuh nih. Ya. Sebenarnya nggak perlu ngundang bintang tamu sebenarnya. Iya. Gue dari tadi diem sih. Ada Ase maksudnya. Ase kan pernah selingkuh juga. Gue juga pernah selingkuh sih, tenang. Akhirnya. Tadi kamu salah ngomong kali ya. Bukan, pas pacaran. Iya. Tapi bener loh, waktu zaman pacaran tuh kayak ya sudahlah. Alasannya tuh kayak karena banyak yang suka, terus gue harus pilih salah satu, si Gana lebar gitu. Sedih banget sih lo ya. Tapi memang benar. Tadi sih ya, kalau belum menikah silakan untuk selingkuh. Kalau saya setuju kalau sebelum menikah selingkuh silakan. Jadi nanti apa ya, ketika sudah menikah teh, nges bosan gitu kan selingkuh teh gitu. Enggak gitu ah. Ya gitu ya. Semoga bisa ngambil hikmahnya dari perselingkuhan di sebelum nikah. sebelum nikah. Kayak gitu, karena dia merasa kalau selingkuh itu enak. Ya pas nikah juga akhirnya ya nyaman aja. Tapi enak deh. Ya maksudnya kalau kata teman-teman nih. Gitu. Pas zaman pacaran ya. Enak sih. Tapi sekali lagi seenak-enaknya itu pasti ada dampak yang buruk teman-teman ya. Jangan mengikuti perselingkuhan itulah. Jangan nggak boleh selingkuh. Sudahlah ya. Pokoknya jangan selingkuh, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Terima kasih. Jangan lupa untuk tidak selingkuh teman-teman ya.